ربي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musholla Sa'adatul Muta'alimin yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Muti selaku pimpinan musholla dan juga para pengurus yang lain dan tokoh masyarakat, para hujjaj serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah. Malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan kembali di ruangan Musholla Sa'adatul Muta'alimin untuk mengikuti pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah balas kehadiran ini dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita serta kekurangan-kekurangan kita. Semoga terus Allah bukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahasan yang lalu yaitu masalah mimpi, ya. Kita nggak ulangi lagi lah masalah mimpi. Nah sekarang judulnya ini lain lagi, yaitu mengucapkan salam. Ya, ini sering kita lakukan, ya, karena memang salam ini ucapan selamat, ya, doa dari seorang muslim kepada orang muslim yang lain. Untuk itulah di dalam agama sangat dianjurkan mengucapkan salam ini. Maka judulnya ini Kitabus Salam, ya. Kitab menerangkan tentang mengucapkan salam. Jadi ucapan salam ini kan istilahnya merupakan ucapan ketika ketemu. Bahkan bukan ketemu doang, mau berpisah pun juga disuruh ngucapin Assalamualaikum. Karena inti dari salam adalah doa. Namanya doa, waktu bertemu kita butuh didoain. Waktu berpisah nampaknya lebih-lebih lagi didoain, ya, supaya selamat, kan begitu, ya. Maka di dalam Islam ini ngucapin salam bukan bertemu doang, ya, berpisah pun demikian. Nah ini yang akan dibahas, judulnya Bab Fadlis Salam wal Amri bi Ifsyaihi. Bab ini menerangkan tentang ngucapin salam dan perintah untuk menyebar luaskan. Artinya ya jangan segen-segen lah ngucapin salam, ya. Apalagi yang ngucap adalah sunat, itu pahalanya lebih besar yang duluan.
ketimbang yang jawab yang merupakan kewajiban. Ya. Memang di dalam agama tuh yang wajib biasanya rata-rata umumnya lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Tapi dalam masalah salam malah kebalikannya, yang sunat lebih gede pahalanya ketimbang yang wajib begitu. Kenapa bisa demikian? Karena kan memulai sunat ngucapin salam. Memulai itu agak susah. Ya, memulai itu ngucapin salam duluan tuh agak susah. Entah itu gengsi, entah itu, nah gue kan tuaan, gue kan gedean, gue kan begitu. Akhirnya diogah ngucapin salam. Agak berat ya. Maka dia gedean tuh pahalanya itu. Yang mulai-mulai ngucapin salam adalah hukumnya sunat tapi lebih besar ketimbang yang jawab yang hukumnya wajib. Biasanya tuh yang lain-lain seperti sholat wajib lebih besar pahalanya daripada sunat. Seperti puasa wajib juga lebih besar pahalanya daripada puasa sunat. Tapi kalau salam lain dia. Ya begitulah, ada pengecualian begitu. Jadi bab ini menerangkan salam dan perintah untuk menyebarluaskan. Qala Allah Ta'ala, ini ada ayat Quran menerangkan tentang salam. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu. Ya itu wajar lah. Ya, hukumnya haram dong masuk ke rumah orang lain begitu. Tanpa izin, tanpa ngucapin salam. Maka ayat lanjutannya hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin dulu. Wa tusallimu ala ahliha, ngucapin salam dulu kepada penghuni rumah tersebut. Nah, di dalam Al-Qur'an ini yang diduluin tasta'nisu, yang artinya minta izin dulu, baru wa tusallimu ngucapin salam. Tapi secara prakteknya enggak begitu. Salam dulu, assalamualaikum, kan begitu. Nanti dijawab waalaikumsalam. Nah kita ngomong lagi, boleh saya masuk? Udahnya begitu. Iya permisi lah, apa kayak namanya dah. Yang penting intinya boleh saya masuk begitu. Jadi yang benar salam duluan, baru minta izin. Bukan boleh saya masuk, ntar assalamualaikum. Kayaknya ganjil itu. Iya. Nah, jadi mulai-mulai ngucapin salam dulu. Setelah ngucapin salam baru berbicara dengan kata-kata bolehkah saya minta izin, bolehkah saya masuk misalnya, atau minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Nah, begitu saudara-saudara, agama mengajarkan ya, entah itu melalui ayat Quran, melalui hadis-hadis Nabi ya, yang isinya intinya tentang ngucapin salam. Kemudian begini, bisa jadi ini orang nggak dikasih izin untuk masuk karena di dalam rumah atau di kamar tamu ada sesuatu lah yang orang lain nggak boleh tahu atau nggak boleh lihat begitu. Itu hak yang punya rumah, nggak dosa dia. Kata yang punya rumah di sini aja dah misalnya, itu hak dia, kita nggak bisa maksain. Karena rumah adalah punya yang punya itu tuan rumahnya. Jadi bisa jadi misalnya, bisa jadi kamar itu ada duit berserakan lagi ngitung duit, ya kan? Masuk tak repot urusannya. Misalnya apa aja lah. Atau mungkin ada yang belego di situ orang perempuan, misalnya, lagi di depan ngobrol. Maka itu diantara hikmah ngucapin salam supaya yang di dalam bisa istilahnya jaga diri. Itu kan semacam aba-aba, semacam peringatan. Assalamualaikum, berarti ada orang yang lagi belegot nih perempuan ya, misalnya masuk dan pakai baju dan seterusnya, begitu. Jadi ucapan salam diantara hikmahnya untuk jaga mata. Ya, jangan sampai nih mata langsung ngelihat begitu, nyelonong aja, nyelonong. Itu ya hukumnya haram, nyelonong aja rumah orang. Tadi ada ayat itu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kamu masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah kamu kecuali
kamu minta izin dan ngucapin salam. Secara praktek salam dulu baru minta izin ya. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyutam fasallimu ala anfusikum. Apabila kamu masuk ke rumah-rumah, maka ngucapinlah salam atas diri kamu. Ini bisa diartiin, ini ngucapin salam atas diri kamu, pengertian diri kamu, ya artinya kita ini sama manusia. Ya, jadi istilah agama itu orang lain pun dikatakan diri kamu juga, untuk menunjukkan supaya hormati mereka sebagaimana kamu hormati diri kamu. Jangan rugikan mereka seperti kamu tidak merugikan diri kamu. Jadi orang lain kayak diri kita, saudara-saudara, begitu. Bisa diartikan demikian. Jadi maksudnya sih kalau datang ke rumah orang ngucapin salam kepada penghuni rumah. Cuman Al-Quran mengungkapkan penghuni rumah bagaikan diri kamu juga. Ya, mereka perlu dihormatin begitu. Ya, dengan adab-adabnya, maka dimulailah dengan ngucapin salam. Ada juga ahli tafsir mengartikan bila mana kita pulang dari mana-mana dan di rumah kita nggak ada orang, ya, yang masuk misalnya ini ya kita sama istri atau sama keluarga, karena tadi keluar bareng maka masuk juga ya bareng juga kan. Ketika kita masuk beramai-ramai dalam rumah nggak ada orang, juga disuruh ngucapin salam. Paling dirubah kalimatnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis, yang lagi tahiyat tuh kita baca itu. Jadi assalamu alaina, selamat atas kami. Ya, jadi semuanya ya, selamat atas kami itu. Jadi kita ngucapin kum, di situ nggak ada kum, nggak ada orang. Ya udah assalamu alaina, kemudian wa ala ibadillahis sholihin. Jadi selamat atas kami dan selamat atas hamba-hamba Allah yang soleh. Begitu ya dalam agama. Walaupun nggak ada orang, cuman dirubah dikit. Jadi assalamualaikum, jadi assalamu alaina begitu. Tambahin di kita wa ala ibadillahis sholihin. Jadi fa idza dakhaltum buyutam fasallimu ala anfusikum. Apabila kamu masuk ke rumah-rumah, maka ucapinlah salam atas diri kamu. Itu bisa diartiin bila mana di dalam rumah nggak ada orang. Dalam rumah nggak ada orang. Juga dianjurkan ngucapin assalamualaikum. Kali juga di rumah nggak ada orang, kita masuk aja udah. Oh tidak demikian katanya. Walaupun di rumah nggak ada orang, tetap disuruh ngucapin salam buat diri kita, doain diri kita. Itu kan bagus ya, mendoakan diri, mendoakan selamat. Ya, sebetulnya ucapan salam nih keren banget istilahnya nih. Saya bilang keren karena artinya cakep banget. Ya, kita memohon kepada Allah agar orang tersebut selamat. Ya, selamat dunia, selamat akhir. Pengennya begitu, kan cakep banget itu. Ya, maka tuh kalau diucapin assalamualaikum tuh girang kudanya, ya, girang gitu, karena didoain. Maka di dalam agama ya, ketika didoain kita doain lagi waalaikumsalam kan begitu, doain lagi. Jadi saling mendoakan. Tadi orang ngucapin assalamualaikum misalnya, nah kita doain lagi dia, doain kita. Layaknya begitu, layaknya dalam agama memang demikian. Orang berbuat baik kalau bisa ya balas kebaikannya. Yang bisa kita balas dengan ucapan salam, ya udah. Yang gampang itu. Jadi yang penting apabila masuk kamu ke rumah, ya walaupun rumah sendiri, orang nggak ada, fasallimu ala anfusikum. Ucapin salam buat diri kamu. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Artinya sebagai tahiyat, sebagai ucapan selamat dari sisi Allah. Jadi assalamualaikum ini ucapan selamat yang Allah buatin buat kita nih umat Islam begitu. Ini ucapan selamat mubarakah. Di dalamnya ada kebaikan, ada khair begitu. Ya didoain selamat, mana enggak khair.
mana enggak di situ ada kebaikan, itu mubarakatan, thayyibatan. Orang yang dengar jiwanya thayyib, jiwanya seneng. Ya didoain selamat, yang repot kan disumpahin biar mampus lu kan begitu. Ngamuk kita. Ngamuk kalau gitu. Jadi yang enak saudara-saudara didoain itu yang paling bagus sudah. Ya. Maka ketika didoain, ini orang yang didoain thayyibah, jiwanya thayyib, jiwanya bagus. Ya bahasa gampangnya jiwanya senang. Begitu. Ya, jiwanya senang karena didoain. Maka Allah suruh ucapin salam katanya. Walaupun buat diri kamu, walaupun sama orang lain juga demikian begitu. Kemudian ada ayat lagi yang lain. Wa qala ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diucapkan dengan ucapan selamat ya, maka balaslah ucapan selamat itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Jadi kalau dia ngucapin assalamualaikum doang, tambahin dah waalaikumsalam warahmatullah begitu. Ya apalagi wabarakatuh, itu tambahannya ada 2 itu. Tambahannya 2, keren banget. Orang ngucapin assalamualaikum atuh dinambahin 2 itu. Waalaikumsalam, terus tambahannya warahmatullah, tambahannya lagi wabarakatuh. Itu nomor wahid udah. Ya, minimal sama dah. Minimal sama. Jangan assalamualaikum dijawab kum aja udah. Itu salam. Nggak jelas jadinya. Nggak jelas. Ya. Jadi jawablah yang pas. Ya minimal seimbang. Minimal. Syukur-syukur ya lebih baik. Ini yang disuruh nih. Wa idza huyyitum bi tahiyyah, apabila kamu diucapkan assalamualaikum, maka fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang lebih baik begitu. Aurudduha, atau jawab yang setimpal. Ya, atau jawab yang setimpal. Emang itu jawabannya kan wajib. Kalau kita beramai-ramai, jadi wajibnya wajib kifayah. Bahasa lainnya fardu kifayah. Ada seorang sendirian, kita lagi beramai-ramai. Yang sendirian nih riwat, kita lagi diri beramai-ramai diucapin assalamualaikum. Nah yang jawab salah seorang lah, siapa aja. Kalau semuanya jawab ya lebih keren. Ya, anggap satu orang jawab, kita diem aja, kita nggak dosa. Karena udah mewakili. Ya, itu kan biasa kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan kalau dikerjain sama 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang lain nggak ngerjain ya gugur udah. Nah begitu juga jawab salam. Sedangkan kita lagi beramai-ramai, maka yang menjawab minimal 1 orang. Kalau 1 pun nggak ada yang jawab, dosa semuanya. Itu. Jadi ucapan salam adalah ucapan bagus, maka kita girang diucapkan salam. Untuk itulah balas dengan yang lebih baik. Didoain, diduluin sama dia, didoain. Itu menggembirakan, maka jawablah dengan jawaban lebih. Kalau nggak bisa juga ya udah jawaban yang seimbang. Kemudian ayat yang lain lagi nih juga cerita salam. Wah ini yang pernah dulu kita ceritakan, Nabi Ibrahim didatengin sama malaikat. Jadi dulu tuh Nabi Ibrahim sebelum pergi ke tempat Nabi Lut, mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Karena memang hampir sezaman. Cuman Nabi Lut itu tempatnya lain sono di Sazum. Kalau Nabi Ibrahim tempatnya lain lagi begitu. Itu kalau nggak salah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu antara encing dengan ponakan itu. Masih ada hubungan famili ya. Nah, ada malaikat mau pergi ke tempat Nabi Lut untuk memberitahu bahwa kaumnya Allah akan binasakan. Maka Nabi Lut dan orang yang beriman disuruh keluar tuh malam-malam sebelum subuh. Keluar dari kampungnya. Karena kampungnya kan mau dibalik begitu. Mau dibalik dihujanin batu. Habislah mereka. Ya. Nah sebelum ke situ, sebelum ke tempat Nabi Lut, ini malaikat datang ke tempat Nabi Ibrahim. Nah supaya bisa ketemu komunikasi, ya malaikat berupa manusia
rupa manusia ini. Nah ini pun malaikat datang ngucapin salam juga nih. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah sampai berita tentang cerita tamu Nabi Ibrahim yang mulia-mulia? Dikatakan mulia-mulia karena mereka malaikat begitu. Ya, iddakhalu alaih, ketika para malaikat yang merupakan tamu Nabi Ibrahim berupa manusia masuk ke rumah Nabi Ibrahim dengan mengucapkan faqalu salama. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Qala salam. Nabi Ibrahim pun menjawab waalaikumsalam. Suruh masuk langsung. Bahkan gak tanggung-tanggung tuh, dilari ke dapur Nabi Ibrahim, ya ambil sapi kaleb. Sapi kaleb bukan kambing. Disembelih itu sapi kaleb, kemudian dibikinin yaitu sapi guling. Ya, dibakar. Sapi guling, bukan yang gede keras. Ini yang kaleb, kenal kaleb. Ya, anaknya itu kaleb dulu tuh yang punya sapi tahu tuh sapi kaleb. Ya, masih muda itu, maka yang laki-laki dijual. Ya. Kita nggak pernah makan sapi kaleb ya, cuman miare doang. Nggak tega makan ya. Iya emang, mungkin gurih kali, empuk kali ya, mungkin juga, walau alam lah. Itu Nabi Ibrahim sediain sapi kaleb bakar, main-main. Nah ini malaikat pada nggak makan. Itu sebelumnya nih malaikat nggak bilangin, saya ini malaikat nggak bilangin, diem aja begitu. Nabi Ibrahim yang orangnya dermawan, dia nggak banyak pikir, udah ya udah sapi kaleb udah disuguhkan begitu. Ketika disuguhkan pada nggak mau makan, ditanya kamu siapa ini? Kami adalah malaikat. Baru dah, oh pantesan. Malaikat nggak doyan makan emang. Iya, kalau doyan makan kita kehabisan. Kasarnya begitulah. Malaikat itu dia bukan kayak manusia, dia kerjaannya ibadah aja. Ya, dia nggak makan, maka nggak kawin, nggak punya anak, nggak ada nafsunya, udah. Yang ada ibadah aja itu malaikat. Ya, malaikat. Maka dibilangin tuh dah malaikat, kami ini mau ke tempat si Nabi Lut, mau beritahu. Tapi sebelum ke tempat Nabi Lut, mampir ke tempat kamu wahai Nabi Ibrahim, sekaligus memberitahu bahwa istri kamu Sarah nanti bakal hamil begitu. Emang ya Nabi Ibrahim dengan Sarah nggak punya anak tuh, hampir tua banget begitu. Tahu-tahu ini malaikat kabar gembira ngasih itu Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim bakalan punya anak. Ya bener akhirnya itu dah. Setelah itu hamil, punya anak namanya Ishak. Jadi Nabi Ishak. Kalau Ismail duluan, itu Ibu Hajar itu. Ibu Hajar. Ini ibunya Sarah ini. Ya, Ibu Sarah punya anak namanya Ishak. Nanti Ishak punya anak lagi itu banyak, diantaranya Nabi Yakub. Yakub punya anak lagi namanya Yusuf begitu. Ya, setelah itu kita nggak tahu tuh dah anak keturunan Nabi Yusuf bagaimana, nggak diterangin nama Al-Quran, itu yang diterangin nama Al-Quran doang begitu. Ya. Jadi yang penting nih ceritanya malaikat pun datang ke rumah Nabi Ibrahim ngucapin salam. Loh kalau gitu salam bukan syariat Nabi Muhammad doang? Iya bukan, syariat para nabi, betul. Jadi semua para nabi ngucapin salam. Ya. Nah termasuk agama Islam, memang ada perintah dari Allah begitu. Maka tuh Nabi Adam tadi diajarin ngucapin salam, tadi dijawab malaikat begitu. Jadi salam itu buat ya seluruh manusia ya, yang mengikuti agama yang benar. Ya. Karena kan begini ya. Semua agama itu agama Nabi Musa, sebelumnya dah agama Nabi Nabi Adam, terus Nabi siapa Idris, Nabi Nuh, ya, Soleh dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Isa, sebelumnya Nabi Ibrahim, banyak nabi-nabi yang lain, semuanya itu agamanya agama Islam. Begitu. Itu ciri-ciri agama benar begitu. Kalau namanya Nasrani, namanya Yahudi, itu nama yang mereka bikin sendiri. Adapun Islam, nama yang Allah bikinin.
Allah berikan kepada para nabi-nabi, diturunin kepada umat-umatnya. Jadi agama, maka itu disebut inna dina indallahil, itu agama di sisi Allah, agama Islam sejak dulu kala, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama yang asli dari Allah cuman atu agama Islam. Cuman di zaman Nabi Adam, Islam zaman Nabi Adam begitu. Zaman Nabi Ibrahim, Islam di zaman Nabi Ibrahim. Walaupun ada persamaannya tentang tauhid. Ciri-ciri dari agama Islam itu yang benar, dia itu berserah diri kepada Allah. Kata-kata Islam tuh artinya berserah diri. Aslama yuslimu Islam. Artinya berserah, nggak neko-neko, nggak macem-macem. Agama Yahudi neko-neko, maco dia, ngelawan dulu. Ya, tapi agama orang Islam itu, ya, itu nggak macam-macam, karena memang arti Islam tuh berserah diri. Ya, disuruh puasa tiap tahun sebulan sekali puasa, sampai sekarang masih puasa kita. Artinya masih dijaga tuh, padahal tuh umurnya udah puasa udah berapa ratus tahun, ribuan, semenjak zaman Nabi sampai sekarang. Tapi umat Islam pelihara, tuh keren itu. Emang di umat keren, umat yang berserah diri, umat yang adil begitu. Tapi kalau umat Yahudi, udah ngerusak kitab Taurat dirobah, kan berani itu dia merubah kitab Taurat, peraturan-peraturan dirobah. Ya, padahal tuh puasa ada dulu pada syariat Nabi Musa, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Kemana itu? Ya diselewengin, begitu. Tapi puasa di masa Nabi Muhammad sampai sekarang tetap orang pelihara, walaupun puasa nggak enak. Ini menunjukkan bahwa orang Islam itu ciri-cirinya berserah diri. Kemudian orang Islam itu ciri-cirinya lagi keyakinannya kepada Allah tidak menyekutukan. Nggak ada istilah Tuhan punya anak, punya istri, punya ini, punya ono. Nggak ada. Dia ahad, ya, esa begitu. Ya. Itu ciri-ciri agama Islam. Memasuki hadis ini, jadi tadi beberapa ayat tentang ucapan salam, ya. Termasuk tadi tamu Nabi Ibrahim, para malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim ngucapin salam. Karena ucapan salam adalah yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Terus turun-temurun tuh kepada keturunannya. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi pertanyaannya, ayyul islami khair? Islam yang bagaimana itu yang baik? Islam yang bagaimana yang bagus? Begitu. Nabi jawab ketika ditanya itu, qala tut'imut ta'am. Islam yang bagus, Islam yang memberi makan orang lain. Kayak Nabi Ibrahim itu, ya, memberi makan, membantu. Tut'imut ta'am, memberi makan. Kita dalam acara maulid kasih itu dah, ya, nampan, ada nasinya begitu, beri makan itu bagus emang. Cuman di zaman Nabi karena emang suasananya susah waktu itu, maka tuh memberi makan merupakan sedekah paling top. Emang orang hidup tuh nyari duit, pengen punya rumah dulu, pengen punya mobil dulu. Yang penting nyari duit buat makan, kan begitu. Nomor wahid. Kalau nggak makan, yang lain udah nggak ada gunanya. Mati kelaparan. Sehingga dulu ini yang paling bagus tuh ibadah memberi makan. Ketika Nabi ditanya tentang Islam yang baik itu yang bagaimana, maka Nabi jawab, tut'imut ta'am, kamu memberi makan. Wa taqra'us salam. Nah ini yang kita bicarakan, ngucapin Assalamualaikum. Begitu. Kepada siapa? Diterangkan, alaman arabta wa man lam ta'rif. Ngucapin salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Tapi syaratnya dia beragama Islam. Emang kebanyakan ulama nggak bolehin tuh ngucapin salam kepada yang bukan Islam, karena dia mengandung arti doa buat akhirat begitu.
Doa buat akhirat adalah khusus bagi orang Islam. Kalau hanya doa sebatas dunia, orang non muslim juga boleh. Tapi ini arti assalamualaikum selamat dunia akhirat. Ini yang jadi masalah begitu. Maka orang di luar Islam kita nggak bisa. Tapi kadang-kadang mereka ngucapin assalamualaikum. Maka ada yang suruh nih waalaikum titik begitu doang. Salamnya mana, salamnya hilang. Waalaikum begitu. Nah, sebetulnya dia nggak perlu ngucapin salam karena di orang luar Islam, tapi mereka mengucapkan, ya sudah kita terima. Cuman kita nggak bisa waalaikumsalam, cukup waalaikum. Nggak wajib tuh. Iya, enggak wajib itu. Karena di orang luar, bukan sama-sama Islam. Ya. Jadi Nabi pernah ditanya Islam yang bagaimana yang khair, Nabi jawab pertama-tama tut'imut ta'am, memberi makan. Yang kedua wa taqra'us salam, ngucapin salam ala man arabta wa man lam ta'rif, baik orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal, dengan syarat sama-sama beragama Islam. Begitu ya, ajaran agama begitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian di hadis kedua juga tentang salam ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda qala lamma khalaqallahu ta'ala Adam. Ini cerita Nabi Adam nih ya. Jadi tatkala Allah menciptakan Nabi Adam ya, qala berkata Allah ini, berfirman Allah, idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julus. Allah berfirman kepada Adam, ya, ucapin pergilah kamu, temui itu para malaikat dan ucapin assalamualaikum. Allah nyuruh Nabi Adam untuk ngucapin salam tuh kepada para malaikat. Malaikat sedang duduk-duduk begitu. Kemudian pastami ma yuhayyunaka, nanti lu dengerin apa jawabannya. Apa jawabannya wahai Adam. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik. Sesungguhnya ucapan salam adalah kalimat ya, untuk semacam doa buat kamu dan buat keturunan-keturunan kamu. Jadi ini Allah sudah bilangin itu. Emang ucapan salam serta jawab itu emang diperuntukkan buat Nabi Adam dan keturunannya begitu. Jadi bukan buat Nabi Muhammad doang. Semenjak zaman Nabi Adam sampai ke nabi-nabi yang lain sampai ke turunannya begitu. Jadi dikatakan di sini oleh Allah, wahai Adam, pergilah kamu, temuin tuh malaikat yang sedang duduk, ucapin salam. Kemudian kata Allah, fastami ma yuhayyunaka, maka entah dengerin wahai Adam apa jawaban mereka. Ketika kamu ngucapin salam kepada para malaikat, apa jawaban mereka begitu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik. Ya, sebelum diterangkan jawaban malaikat, di sini diterangkan bahwa ucapan salam adalah ucapan buat kamu dan buat keturunan kamu. Faqala assalamualaikum. Ya, maka Nabi Adam nemuin tuh malaikat dengan ucapan assalamualaikum. Malaikat menjawab, faqalu assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini enggak ada nih. Ya, jadi di sini malaikat menjawab assalamu alayka wa rahmatullah. Ya, fazadahu wa rahmatullah. Jadi malaikat tambahin satu. Ketika Nabi Adam, assalamualaikum, malaikat menjawab waalaikumsalam wa rahmatullah. Titik begitu. Ya, tambahannya satu begitu. Jadi disebut di sini fazaduhu wa rahmatullah muttafaqun alaih. Jadi saudara-saudara, dari keterangan hadis tadi disimpulkan bahwa ngucapin salam adalah greetings. Apa itu? Ucapan selamat lah begitu. Ya, ucapan selamat dalam agama kita buat semua umat manusia, khususnya yang beragama Islam.
disuruh ngucapin salam kepada sesama orang Islam.